Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat menonton serta memahami video yang telah dibuat oleh kelompok 6. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Arab kelas PGMI 1, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis profesi dan pekerjaannya dalam bahasa Arab, macam-macam fiil, dan pembagian fiil ke dalam transitif dan intransitif. Berikut adalah anggota dari kelompok 6. Ismi Afifa Nurizah. Ana Fadila Tribarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fariska Mailia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Okta Fitriani. Ismi Yosta Ilham Ramadan. Untuk materi pertama, yaitu jenis-jenis profesi dan pekerjaannya dalam bahasa Arab, akan dijelaskan oleh saudari Afifa Nurizah. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan makalah kami bagian jenis-jenis profesi dan pekerjaannya dalam bahasa Arab. Profesi pertama, al-ustadzu, artinya dosen. Pekerjaannya, yudarrisu tallabal jami'ati, mengajari mahasiswa. Yang kedua, al-iskafiyu, tukang sepatu. Pekerjaannya, yasna'ul ahdiyata wa yuslihuha, membuat sepatu dan memperbaikinya. Yang ketiga, al-bustaniyu, tukang kebun. Pekerjaannya, yushadzibul asjara wa ya'tani biha, memangkas pohon dan mengurusnya. Yang keempat, al-banna'u, tukang bangunan. Pekerjaannya, yabnil buyuta wal imarati, membangun rumah dan gedung. Yang kelima, al-jazzaru, tukang daging. Pekerjaannya, yazbahul mawashi wa yabi'u lahmaha, menyembelih binatang ternak dan menjual dagingnya. Yang keenam, al-hallaqu, tukang cukur. Pekerjaannya, yahlikus sya'ara, mencukur rambut. Yang ketujuh, al-khayyatah, penjahit. Pekerjaannya, yasna'ul malabisa wa yakhita sayaba, membuat pakaian dan menjahitnya. Yang kedelapan, as-saiqu, supir. Pekerjaannya, yasuqus sayyarata, mengemudikan kendaraan. Yang kesembilan, as-safanu, nahkoda. Pekerjaannya, yaqudus safinata fil bahri, mengemudikan kapal di laut. Yang kesepuluh, asyurutiyu, polisi. Pekerjaannya, yahfazu amnal biladi, menjaga keamanan negara. Yang ke-11, as-sahafiyu, jurnalis. Pekerjaannya, yajma'ul akhbara wa yanshuruha, mengumpulkan berita dan menyiarkannya. Yang ke-12, at-tabbahu, koki. Pekerjaannya, yu'iddut ta'ama, menyiapkan makanan. Yang ke-13, at-tayyaru, pilot. Pekerjaannya, yaqudut ta'irata, mengemudikan pesawat. Yang ke-14, al-qadi, hakim. Pekerjaannya, yaqdi bainan nasi, memutuskan di antara manusia. Yang ke-15, al-muhasibu, akuntan. Pekerjaannya, al-mas'ulu anisyu'unil maliyati, bertanggung jawab terhadap urusan keuangan. Yang ke-16, at-tabibu, dokter. Pekerjaannya, yu'alijul marda, mengobati pasien. Yang ke-17, al-muhami, pengacara. Pekerjaannya, yudafi'u an hukukil mutaqadini amamal mahakimi, melindungi hak-hak terdakwa di peradilan. Yang ke-18, al-mu'allamu, guru. Pekerjaannya, yu'allamut talamidha, mengajari murid. Yang ke-19, al-mumarridu, perawat. Pekerjaannya, yaqumu bisyu'unil marda, mengurusi kebutuhan pasien. Yang ke-20, al-najjaru, tukang kayu. Pekerjaannya, yasna'ul adawatil khashabiyata, membuat perabotan kayu. Untuk materi kedua, yaitu macam-macam fiil, akan dijelaskan oleh saudari Fadilah Tribarokah. Macam-macam fiil. Fiil terdiri 3, yaitu fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar.
Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, misal masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Contoh, uf'ul, bekerjalah. Yaf'ulu, sedang bekerja. Fa'ala, telah bekerja. Pertama, fi'il madi atau lampau. Fi'il berarti kata kerja, madi artinya lampau atau yang lewat. Fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada suatu peristiwa yang lampau. Ciri-ciri fi'il madi: tampak pada huruf asli kata kerjanya dan pada umumnya mengandung suara a. Misal, kataba, telah menulis, qara'a, telah membaca, karena dia berharakat fathah. Bentuk-bentuk fi'il madi: dhamirnya huwa, fi'il madinya kataba, artinya dia laki-laki telah menulis. Keterangannya bentuk asli tanpa perubahan, kataba bentuk asli tanpa perubahan. Selanjutnya dhamir hiya, fi'il madinya katabsa, dia perempuan telah menulis, ditambah huruf sa pada huruf terakhir. Dhamirnya anta, fi'il madinya katabta, kamu laki-laki telah menulis, ditambah huruf ta pada huruf terakhir. Selanjutnya dhamir anti. Dhamir anti fi'il madinya katabti, kamu perempuan telah menulis, ditambah ti pada huruf terakhir. Contoh fi'il madi: dakhaltul masjid, saya telah memasuki masjid. Dakhaltil masjid, kamu perempuan telah memasuki masjid. Contoh penggunaan fi'il madi dalam kalimat: fatahal waladul bab, anak itu telah membuka pintu. Arsala Ahmad risalah, Ahmad telah mengirim surat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Fariska Mailia. 2. Fi'il mudhari atau sekarang adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri fi'il mudhari dimulai dengan huruf mudharaah yang 4, yaitu nun, ya, ta, ain. Bentuk-bentuk fi'il mudhari: dhamir anta, fi'il mudhari taf'alu, kamu laki-laki mengerjakan. Dhamir anti, fi'il mudhari taf'alina, kamu perempuan mengerjakan. Dhamir huwa, fi'il mudhari yaf'alu, dia laki-laki mengerjakan. Dhamir hiya, taf'alu, dia perempuan mengerjakan. Contoh fi'il mudhari: dia akan menulis, yaktubu, dia akan membuka, yafta'u, dia akan mengirim, yursilu, dia akan membantu, menolong, yusaidu. Contoh penggunaan fi'il mudhari dalam kalimat: anak itu membuka pintu. Yafta'ul waladul baba, Ahmad mengirim surat. Yursilu Ahmadu risalah. Yang ketiga, fi'il amr atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara, sehingga orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhotob atau lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Ciri-ciri fi'il amr dapat menerima nun tauhid beserta menunjukkan perintah. Contoh fi'il amr: tulislah, aktub, bukalah, ifta'i, kirimlah, arsili, bantulah, sa'id. Contoh penggunaan fi'il amr dalam kalimat: bukalah pintu itu. Ifta'il baba, kirimlah surat itu wahai Ahmad. Arsili risalah ya Ahmad,
Materi selanjutnya yaitu pembagian fiil ke dalam transitif dan intransitif akan dijelaskan oleh saudari Okta Fitriani. Saya akan menjelaskan tentang pembagian fiil ke dalam transitif dan intransitif. 1. Fiil muta'adi atau transitif adalah setiap kata kerja yang tidak hanya memerlukan subjek atau fiil, juga membutuhkan objek atau maf'ul, satu atau lebih, karena kalimat belum dapat dipahami hanya dengan adanya fiil atau subjek, tapi harus menyebut maf'ulnya atau objek, supaya menjadi kalimat sempurna. Contoh, akala al-ja'i al-ta'ama, orang lapar makan makanan. Fiil muta'adi atau transitif dibagi menjadi 3. A. Fiil yang membutuhkan satu maf'ul. Contohnya, akala Muhammad ta'ama, Muhammad memakan makanan. B. Fiil yang memerlukan maf'ul 2. Tipe ini dibagi menjadi 2. A. Fiil yang membutuhkan 2 maf'ul yang asal keduanya adalah mubtada dan kabar, yaitu fiil yang termasuk golongan zana dan saudaranya. Fiil ini ada 3 macam. Dunu wa akhwatiha. 1. Aro alima wajada doro ta'alam alfa. Fiil ini menunjukkan makna yakin. 2. Donna khola hasiba za'ama adu hajja hab. Fiil ini disebut fiil rajhan, dan kedua kategori di atas disebut fiil qulub atau fiil di hati. 3. Sayyara ja'ala wahab takhida at-takhoda taroka rodda. Fiil ini disebut fiil tahwil atau fiil perubahan. B. Fiil yang butuh 2 maf'ul yang tidak berasal dari mubtada dan kabar. C. Fiil yang memerlukan 3 maf'ul, termasuk dari fiil yang memerlukan 3 maf'ul adalah sebagai berikut. Aro, a'lam, hadatha, naba'un, anba'a, khobaro, akhbar. Fiil ini dibagi menjadi 2. A. Fiil yang muta'adi pada maf'ul 3 dengan perantara hamzah yang dikenal hamzah nakal atau hamzah tadiyah, yang jumlahnya ada 2 fiil, yaitu aro dan a'lam. Contoh, aro waliduka zaidan khalida ahak, dan alam tu aliyya Muhammad musafir. Aku memberitahu Ali bahwa Muhammad sedang musafir. B. Fiil muta'adi pada maf'ul 3 tanpa perantara. Hamzah ada 5, yaitu hadatha, naba'a, anba'a, khobaro, akhbar. Contohnya, hadatu Ibrahim Muhammad mawjudan, anbata Muhammad Ali qadaman. Aku menceritakan pada Muhammad bahwa Ali akan datang. Syukron. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yosta Ilham Ramadan. 2. Fi'il lazim. Fi'il lazim adalah setiap kata kerja hanya membutuhkan subjek, tidak membutuhkan objek. Fi'il lazim ada 3 macam, yaitu A. Fi'il lazim murni. Fi'il lazim yang tidak menasabkan mal'ul sama sekali dan tidak membutuhkan bantuan huruf jar, karena kalimat sudah sempurna dengan adanya fa'il atau subjek. B. Fa'il lazim dan mutadi. Fa'il yang lazim dan mutadi sekaligus. Fa'il tipe ini banyak terjadi pada fi'il tusali. C. Fi'il lazim yang mutadi dan dengan huruf jar. Fi'il ini tipe ini tidak dianggap fi'il mutadi menurut pendapat yang salah, karena jar majrur
yang menjadi penghubung fi'il lazim dan dapat disebut sebagai maf'ul bih. Dalam bahasa Arab kita bisa merubah kata intransitif dan menjadi transitif ataupun sebaliknya. Di antaranya dengan cara 1. Dimasukkan pada wazan fa'ala seperti fariha, bahagia, atau intransitif. Dimasukkan pada fa'ala menjadi faroha, maka artinya pun berubah menjadi membahagiakan, transitif. 2. Dimasukkan pada wazan ala. Contoh kata karoma, mulia, intransitif. Lalu dimasukkan pada wazan ala menjadi akroma, seperti, maka artinya pun berubah menjadi memuliakan, transitif. 3. Ditambahkan huruf jar, biasanya dengan bi. Contoh ja'a, artinya datang, intransitif, lalu setelahnya ditambahkan kata bi menjadi ja'abi, artinya menjadi mendatangkan, transitif. Terima kasih. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok 6. Saya mewakili rekan-rekan lainnya memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.